baca entah cerita. Ibu ikut di sini ya. Iya, Ibu. Iya Ibu. Kalian lagi baca apa? Ini baca tentang IPA, pelajaran IPA. Aku baca tentang asal usul. Suka dongeng. Ya. Ya. Siapa namanya? Safira. Oh, Safira suka IPA. Ya. Safira mau nggak gini ikut klub IPS? Klub IPS. Kayaknya enggak deh, Bu. Enggak. Siapa namanya? Ada Ibu. Adel gimana? Enggak Bu, saya udah banyak, udah mumet pikiran saya. Iya, Bu. Gitu. Menurut kalian apa sih yang menyebabkan kalian nggak begitu suka sama IPS? Kalau aku sih yang pertama gara-gara IPS tuh banyak hafalan Bu. Jadi kita udah dapat materinya nih misalnya. Terus pokoknya materinya itu banyak. Terus saya juga susah ngapalnya. Terus juga ya pokoknya terlalu bejibun gitu lah Bu. Oh, kalau Safira gimana? Sama sih, Bu. Kayak udah banyak pikiran, nanti tambah itu kayak gimana ya? Kalau misalnya dia tuh lebih ke apa? Belajar lagi, terus materi gitu ya. Mumet saya, Bu. Tapi sebenarnya IPS itu nggak kayak gitu. IPS itu sebenarnya kita belajar, contoh-contohnya itu sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian sukanya belajar dengan cara seperti apa? Kalau saya lebih suka praktek sih Bu. Kecuali ya Bu ya, kalau misalnya klub IPS itu ada misalnya kita itu ke dunia luar. Maksudnya kita mengambil informasi itu dari aksi nyata kita. Terus kita juga bisa bergabung dengan klub lain kayak klub IPA tuh loh Bu dan LKTI. Wah, kalau itu sih saya mau Bu, soalnya biar lebih nggak cuma materi bejibun gitu, saya juga pengen kayak refreshing, misalnya kayak lihat ke monumen gitu, pokoknya seru deh kalau gitu. Oh, berarti kalian maunya biar gini, IPS itu misalnya kita belajar tentang sejarah, kita kunjungi tempat sejarah. Ya itu baru Nah, belajar ekonomi, kunjungi pasar. jadi materinya tuh lebih ingat gitu. Lebih kontekstual ya. Iya. Seperti itu. Kalau seandainya klub IPS Ibu desain menjadi seperti itu, lebih kontekstual, kita belajar di luar gitu, mau nggak bergabung? Jelas mau sih Bu, mau. biar nggak terlalu mumet pikiran kita materi-materi, akhirnya kita refreshing itu menurut saya bagus banget. Pengen. Iya, Ibu upayakan ya. Jadi Ibu kan pembina klub IPS ini Ya. di kelas 8 dan 9. Nah, jadi Ibu akan upayakan membuat sebuah program di klub yang arahnya ke sana sesuai dengan yang kalian harapkan. Boleh. Ya. Tapi nanti kalau seandainya Ibu sudah desain programnya, janji ya gabungnya. Janji, Bu, janji. Oke, kasih ya. Yuk lanjutkan. Iya Bu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nima Dimitriani. Saya adalah guru pendamping dari Klub IPS Social Lens milik dari SMP Negeri 1 Abian Semal. Nah, Social Lens sendiri adalah nama dari Klub IPS yang kami bentuk yang memiliki arti melihat dunia dengan wawasan global. Nah, Social Lens sendiri memiliki beberapa program-program kegiatan baik secara rutin maupun tahunan. Kegiatan yang pertama itu ada social talk dan diskusi tematik, di mana dalam kegiatan ini tujuannya adalah melatih kemampuan berpikir kritis, berargumentasi, dan memecahkan masalah sosial yang dialami oleh peserta didik. Kemudian yang diharapkan muncul dalam kegiatan ini adalah siswa mampu menyusun opini atau artikel singkat bertema sosial. Kemudian dari program yang kedua itu ada mini research sosial.
di mana siswa melakukan penelitian kecil atau penelitian sederhana yang dilakukan di sekitar lingkungan sekolah, baik itu tentang perilaku hemat energi, perilaku ramah lingkungan, ataupun kepedulian terhadap teman dan sesama. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Adapun yang diharapkan muncul dalam program ini adalah hasilnya siswa bisa mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan dan apa riset yang sudah mereka buat. Kemudian program yang ketiga adalah Walk Around to Library, di mana siswa mencari dan menemukan informasi terkait dengan ilmu sosial yang bisa mereka cari di perpustakaan sekolah. Jadi tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berliterasi dan numerasi dari siswa. Kemudian program kegiatan yang keempat itu ada scrolling media sosial, di mana Social Lens sendiri telah memiliki akun media sosial yang dimanfaatkan oleh siswa untuk mengunggah video-video atau konten-konten edukatif tentang kegiatan-kegiatan sosial yang telah mereka lakukan. Jadi dalam kegiatan scrolling media sosial ini, siswa membuat konten-konten edukatif tentang pengetahuan sosial yang relevan saat ini. Kemudian dari program rutin itu, kami juga memiliki program tahunan yaitu Social Champions, di mana dalam program Social Champions ini kegiatannya adalah melakukan pelatihan dan pendampingan kepada peserta untuk mengikuti kegiatan Olimpiade IPS, baik itu cerdas cermat maupun penulisan karya tulis ilmiah. Kegiatan yang berikutnya di program tahunan kami adalah aksi sosial peduli sesama, di mana dalam program ini kami di klub IPS melakukan kegiatan donasi, baik itu buku atau kunjungan ke panti asuhan atau bahkan kegiatan-kegiatan bakti sosial lingkungan lainnya. Jadi tempat yang kami pilih adalah berlokasi di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian program selanjutnya ada Jejak Nusantara, di mana kami dari klub IPS juga melakukan kunjungan edukatif baik itu ke museum, situs sejarah atau kantor pemerintahan terdekat di sekitar lingkungan sekolah seperti kantor camat, kantor pemerintahan desa, polsek, dan rumah sakit. Kemudian yang terakhir ada Social Project Collaboration. Di sini kami melakukan kolaborasi dengan klub lain, misalnya seperti klub IPA, klub matematika, klub bahasa Inggris, dan juga dalam hal ini kami memiliki tujuan untuk menjalin kerjasama dengan klub-klub lainnya, melakukan pelatihan lintas bidang keilmuan untuk melatih pola pikir yang interdisipliner dari siswa. Demikian dari saya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan Pram Santi. Om Santi 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 Om. Ini pengurus sekolah Islam. Ya. Kayak ini dokternya, dokter situ. Ini ada kegiatan belajar ya di perguruan teman siswa. Gitu ya. Iya. Belajarnya. Nah, anak-anak ini pahlawan nasional pada masa pergerakan nasional. Nah, itu ada biografinya, ada Soekarno, ada Cokroaminoto. Nah, itu bisa anak baca. Nah, ini ada peninggalan kebudayaan bercorak Islam di Indonesia. Ada nggak tempat yang pernah anak kunjungi? Belum ada. Nggak ada ya. Nah,
Kalau di klub IPS itu juga ada nak salah satu programnya berkunjung ke situs-situs peninggalan bersejarah. Nah, mudah-mudahan nanti kita nyampe di sini ya ke salah satu tempat ini. Nah, kalian suka nggak belajar bersama klub IPS? Suka. Suka ya? Kenapa suka? Kayak di sini tuh kita bisa menambah wawasan kita selain di kelas. Dan kita juga ada penerapan nyatanya seperti kita kayak mengikuti lomba-lomba seperti karya tulis, esai. Di sana tuh kayak kita bisa menambah pengalaman kita gitu. Iya, bisa menambah pengalaman ya. Seperti langsung ke lingkungan gimana sih lingkungan sosial itu gitu. Iya, jadi belajar IPS itu kan tidak hanya sekedar hafalan-hafalan, belajar teori-teori aja di kelas. Nah, jadi kalau di klub IPS kita langsung kontekstual. Kalau kita belajar tentang sejarah, kita kunjungi situs-situs bersejarah yang terdekat di sekitar kita. Kalau kita belajar tentang ekonomi, kita kunjungi pasar, kita cek harga-harga di pasar. Ya, seperti itu konsep kita di klub IPS. Ya, jadi terus belajar ya. Ya, silakan dibaca lagi kan.